Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi Muhammad yang ketiga, adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah merupakan satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi dengan status gadis, sedangkan yang lainnya telah janda. Aisyah sendiri pernah mengungkapkan, Rasulullah menikahinya karena perintah Allah lewat mimpi. Dalam mimpi itu, Jibril mendatangi Rasulullah dan memberikan bungkusan kain sutra, dan Aisyah terselubung di dalamnya dan mengatakan itu adalah sosok istri Nabi Muhammad. Mimpi itu datang 3 kali, dan akhirnya Rasulullah pun benar-benar mewujudkan perintah tersebut. Aku melihatmu Aisyah dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih. Malaikat itu berkata, ini adalah istrimu, lalu kusingkapkan penutup wajahmu, ternyata itu adalah dirimu. Aku bergumam, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti akan menjadikannya nyata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah lahir sekira 4 atau 5 tahun setelah kenabian Muhammad, kemudian Aisyah dinikahkan dengan Rasulullah berusia sekitar 6 atau 7 tahun, dan baru memasuki rumah tangga Rasulullah setelah berusia lebih dari 9 tahun, menurut Sahih Bukhari dan Muslim. Suatu hari, Abu Bakar pun mendatangi Rasulullah dan menyerahkan sekeranjang apel. Nabi Muhammad pun tersenyum dan mengatakan bahwa apel yang diserahkan Abu Bakar belum dewasa. Nanti ketika dewasa, Rasulullah akan memintanya secara langsung. Ternyata Abu Bakar memberi sinyal soal Aisyah dengan pemberian apel itu, dan Nabi Muhammad yang sangat peka dan mengerti menjawab kegundahan sahabatnya itu dan memberikan solusi yang menenangkan. Sungguh sebuah persahabatan dan kemengertian yang luar biasa. Sosok cerdas dan kritis. Panggilan sayang Rasulullah kepada Aisyah adalah Al-Humairo yang kemerah-merahan. Ini karena kulit Aisyah yang putih menyebabkan pipinya gampang sekali bersemu merah, terutama jika saat bersama Rasulullah. Selain cantik secara fisik, Aisyah terkenal punya ingatan fotografis seperti spon yang menyerap apapun yang pernah dikatakan dan atau dilakukan Rasulullah. Tak heran jika para sahabat sepeninggal Nabi acap menjadikan Aisyah sebagai tempat bertanya. Abu Musa al-Asy'ari menyatakan, tidaklah kami para sahabat Muhammad SAW bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Selain pengingat ucapan dan tindakan Rasulullah, Aisyah juga mahir dan matang ketika melakukan ijtihad dan meneliti berbagai permasalahan. Dia juga mampu menyimpulkan hukum atas peristiwa yang baru. Aisyah juga menjadi penengah pertikaian di antara kelompok umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad. Umar bin Khattab pernah menasihati anaknya, Hafsah, yang juga menjadi istri Rasulullah, agar tak menaruh kecemburuan pada sosok Aisyah. Mendengar nasihat Umar kepada Hafsah itu, Nabi Muhammad hanya tersenyum, yang berarti membenarkan betapa berharganya sosok Aisyah di hati Rasulullah. Selain cerdas, Aisyah juga kritis dan sangat membela hak perempuan. Ia pernah protes pada Abu Hurairah atas hadis yang dia anggap akan mendiskreditkan perempuan. Hadis yang disampaikan Abu Hurairah itu adalah yang berbunyi, seseorang perempuan masuk neraka karena ia membiarkan kucing betina kecil kehausan. Aisyah meradang dan berkata kepada Abu Hurairah, apakah iya Allah akan menghukum seseorang karena seekor kucing? Wahai Abu Hurairah, lain kali jika meriwayatkan hadis Nabi, berhati-hatilah. Kecerdasannya itu juga yang membuat Aisyah mendapatkan otoritas untuk mengomentari berbagai hal. Di masa itu, aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih cerdas dalam bidang kedokteran, fikih, dan syair selain Sayyidah Aisyah, ujar Urwah bin Zubair. Sepanjang hidupnya, Aisyah menyumbangkan 242 hadis yang menjadi sumber hukum Islam. Sosok pecinta sekaligus pencemburu. Selain diakui sebagai sosok otoritatif dalam sejarah Rasulullah dan hukum Islam, karena kecerdasannya sebagai seorang istri Aisyah juga terkenal amat mencintai Nabi Muhammad. Kecintaannya itulah yang membuat Aisyah ingin selalu dekat dengan Rasulullah dan cemburu jika Nabi lama tak bersamanya. Kecemburuan Aisyah ini
tatkala Rasulullah tiba di rumah dan dia mencium aroma madu di bibir Nabi. Aisyah pernah berkata, Rasulullah senang madu dan sesuatu yang manis-manis. Setiap kali selesai melakukan syalat asyar, beliau biasanya menemui istri-istrinya. Tatkala datang giliran Hafsah, beliau lama sekali berada di sisinya, sehingga kecemburuanku muncul. Aisyah juga pernah cemburu pada Zainab, istri Nabi lainnya. Dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, dialah Zainab binti Jahsy yang selalu bersaing denganku untuk mengambil tempat di hati Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Untuk kecemburuan-kecemburuan Aisyah ini, Rasulullah biasanya hanya tersenyum. Namun, ketika kecemburuan itu tersebutkan untuk Khadijah, istri pertamanya, Rasulullah menegur Aisyah dengan perkataan yang lembut. Tidak, Allah tidak memberikan pengganti untukku yang lebih baik darinya. Lah sungguh-sungguh beriman tatkala orang-orang mengingkariku, lah membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, lah membantuku dengan harta bendanya di saat orang-orang menjauhi dan memboikotku. Darinya Allah mengaruniakan anak kepadaku. Bela Nabi menanggapi kecemburuan Aisyah. Aisyah bahkan pernah mendatangi rumah istri-istri Nabi karena Rasulullah tak berada di sampingnya, padahal itulah malam yang menjadi haknya. Aisyah lupa bahwa itu adalah malam nisfu Syakban. Melihat itu, Rasulullah pun bersabda, "Kau cemburu lagi Aisyah. Apakah kamu khawatir Allah dan Rasulnya akan berbuat aniaya padamu?" Ini malam nisfu Syaban, Aisyah meninggal pada usia 63 tahun di Senin malam, 17 Ramadan tahun 58 Hijriah atau 13 Juli tahun 678 Masehi dan dikebumikan di Baqi. Salat jenazahnya diimami sahabat Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Madinah.